Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Eriza, NIM 1905278 dari jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Langsung saja saya akan membahas materi pertama, yaitu kedudukan hukum tata negara. Aturan-aturan hukum dalam satu negara bersama-sama secara keseluruhan merupakan tatanan yang disebut tata hukum. Salah satu di antara tata hukum itu adalah tata hukum yang mengatur ketatanegaraan. Di antara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam satu negara terdapat kaitan atau hubungan sehingga terbentuk mekanisme sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional. Hukum tata negara termasuk dalam salah satu bagian hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum tata negara termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara negara yang dengan alat-alat pelengkapannya, dan antar negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negaranya. Jadi, dalam sistem hukum nasional yang berlaku, hukum tata negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan negara atau hukum yang mengemudikan negara. 2. Istilah dan pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara berasal dari dua bahasa Belanda, yaitu Staatsrecht. Dalam bahasa Indonesia berarti hukum negara. Hukum negara dalam kepustakaan Indonesia berarti menjadi hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris, hukum tata negara dipergunakan istilah constitutional law. Ini didasarkan dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Hukum tata negara dalam arti luas meliputi hukum tata usaha negara dan hukum administrasi negara. Menurut Prof. van Vollenhoven, hukum tata negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara. Selanjutnya, menurut Profesor Djoko Sutono, hukum tata negara ialah hukum mengenai konstitusi negara dan konstelasi negara, dan karena itu hukum tata negara disebut juga hukum konstitusi negara. Selanjutnya, objek hukum tata negara. Kajian ilmu hukum tata negara adalah negara, di mana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya objeknya terkait pada tempat, kejadian, dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan satu struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dan warga negara. 4. Sumber hukum tata negara. Ada dua, yaitu yang pertama, sumber hukum formil. Ialah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya, karena bentuknya itu ialah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum yang berlaku umum. Sumber-sumber hukum formil seperti undang-undang, kebiasaan dan adat, perjanjian antar negara, keputusan-keputusan hakim, pendapat atau pandangan ahli hukum. Yang kedua, sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Hukum tata negara atau hukum konstitusi berurusan dengan konstitusi dan struktur negeri Belanda. Hukum tata negara melibatkan kekuasaan, lembaga-lembaga demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum, dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti pelaksanaan di banyak yurisdiksi, hukum sipil, dan berbeda-beda dengan pelaksanaan di negara-negara seperti Amerika Serikat. Pelaksanaan hukum tata negara di negeri Belanda adalah bahwa para hakim tidak diperkenankan untuk menentukan kekonstitusionalan suatu hukum yang dibuat oleh legislator atau pemerintah dan parlemen ketika bekerja sama. Selanjutnya, pengertian sumber hukum. Dalam buku Pokok-pokok Filsafat
tahun 2006, Kaya Darmo Diharjo, pengertian sumber hukum akan berbeda-beda di antara para ahli. Seperti menurut ahli sejarah, sumber hukum merupakan undang-undang atau dokumen lain yang bernilai sama dengan undang-undang. Sementara ahli sosiologi dan antropologi mengatakan sumber hukum itu berasal dari masyarakat. Selanjutnya, manfaat hukum tata negara, yaitu dapat digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin, wadah penggerak pembangunan. Hukum tata negara ditinjau secara kritis sebagai daya kerja hukum. Hukum ini tidak semata-mata menjadi pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara ada 5, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan Tertulis. Yang kedua, Jurisprudensi Peradilan. 3. Konvensi Ketatanegaraan. 4. Hukum internasional tertentu. 5. Doktrin ilmu hukum tata negara. Selanjutnya, sejarah konstitusi. Sebenarnya, konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum, terdapat 2 macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan satu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi satu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan perubahan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Pada dasarnya, ada 2 macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau penggantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua adalah bahwa apabila satu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan ini merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat. Pengertian konstitusi. Menurut KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dari ensiklopedia, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk
prinsip pengorganisasian fundamental negara politik. Selanjutnya, klasifikasi konstitusi meliputi konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah. Yang kedua, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, konstitusi lentur dan kaku. Yang keempat, konstitusi derajat tinggi dan bukan derajat tinggi. Yang kelima, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Yang keenam, konstitusi sistem presidensil dan konstitusi sistem parlemen. Yang ketujuh, konstitusi perepublik dan konstitusi kerajaan. Dan yang kedelapan, konstitusi demokrasi dan konstitusi otokrasi. Tujuan dan hakikat konstitusi. Tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat diklasifikasikan dengan 3 tujuan, yaitu: pertama, konstitusi bertujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol proses-proses kekuasaan dan para penguasa. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintahan dalam menjamin hak-hak yang diperoleh atau diperintah. Hakikat atau isi konstitusi. Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi 3 hal pokok, yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Selanjutnya, amandemen konstitusi. Amandemen konstitusi dalam bahasa Inggris artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen undang-undang yang berarti perubahan undang-undang. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup 2 pengertian, yaitu yang pertama, amandemen konstitusi. Pada amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi yang asli, di mana konstitusi yang asli tetap berlaku, namun bagian yang diamandemen menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem perubahan seperti ini dianut oleh negara Amerika Serikat. Yang kedua, pembaruan konstitusi. Pada pembaruan konstitusi, perubahan yang dilakukan adalah secara keseluruhan. Jadi yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak lagi ada kaitannya dengan konstitusi lama atau asli. Sistem ini dianut oleh negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis. Mengapa Undang-Undang 1945 perlu diamandemen? Menurut Winarmo, secara filosofis konstitusi suatu negara dalam jangka waktu tertentu harus diubah. Hal ini disebabkan perubahan kehidupan manusia, baik dari perubahan internal masyarakat yang bersangkutan, seperti pemikiran, kebutuhan hidup, kemampuan diri, maupun kehidupan eksternal. Dan kedua adalah kehidupan eksternal masyarakat, seperti lingkungan hidup yang berubah dan hubungan dengan masyarakat lain. Konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Suatu konstitusi yang tetap akan ketinggalan zaman dan tidak mampu lagi berfungsi sebagai pedoman negara.
Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Sehingga perlu dilakukan amandemen yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan tentang perubahan Undang-Undang Dasar dinyatakan pada pasal 37 bab 16 Undang-Undang 1945. Selanjutnya, konsep negara kesatuan. Menurut Strong, konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaannya dan wewenang legislatifnya tertinggi berada dalam satu organisasi legislatif nasional, dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Pemerintah pusat menguasai kedaulatan secara penuh, baik dari luar maupun dari dalam, di mana hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan rakyatnya dapat dilakukan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu kepala negara, satu konstitusi atau satu kabinet menteri, dan satu parlemen, termasuk juga dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat sebagai penguasa tertinggi dan dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sentralisasi artinya semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya berhak untuk menjalankan peraturan pemerintahan. Pemerintah daerah hanya berhak untuk menjalankan peraturan pemerintah pusat dan tidak berhak untuk mengatur rumah tangga. Sementara itu, desentralisasi bisa diartikan sebaliknya. Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya secara mandiri atau otonomi daerah. Namun pemerintah pusat tetap berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, konsep negara hukum. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dan memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Selanjutnya, konsep demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Selanjutnya, skema pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan adalah salah satu konsep pengelolaan pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini merupakan upaya mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang atau lembaga tertentu. Karena jika terjadi pemusatan kekuasaan, maka pemerintahan bisa saja berjalan secara absolut dan otoriter, atau terjadi abuse of power. Adanya pembagian kekuasaan dengan tetap ada koordinasi antar bagian, maka terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dalam pengelolaan sistem pemerintahan selain pembagian kekuasaan, dikenal juga istilah pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan
meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Sementara, dalam konsep pembagian kekuasaan, dibagi dalam beberapa bagian dan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Pembagian kekuasaan seperti ini dilakukan banyak negara termasuk Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Selanjutnya, sejarah hukum tata negara sebelum kemerdekaan. Di masa ini, negara Indonesia yang sebelumnya disebut Hindia Belanda dikonstruksikan merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Hal ini tampak jelas tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Kerajaan Belanda. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan raja. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, raja atau ratu tidak melaksanakan kekuasaan sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh gubernur jenderal sebagai pelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana pemerintahan Kerajaan Belanda harus bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang dipergunakan di negeri Belanda dalam sistem parlementer kabinet. Pada masa Hindia Belanda ini sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah sentralistik. Akan tetapi, agar corak sentralistik tidak terlalu mencolok, maka azas yang dipergunakan adalah dekonsentrasi yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan Hindia Belanda atau Indonesia tidak memiliki kewenangan otonom sama sekali, khususnya dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sistem ketatanegaraan seperti ini nampak dari hal-hal sebagai berikut. Kekuasaan eksekutif di Hindia Belanda ada pada gubernur jenderal dengan kewenangan yang sangat luas, dengan dibantu oleh Rit van Indi atau Badan Penasehat. Pengawasan keuangan dilakukan oleh Algemeen Rekenkamer. Selanjutnya, sejarah hukum tata negara setelah kemerdekaan. Sejarah ketatanegaraan Indonesia tak terlepas dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang berpengaruh terhadap fondasi dan bangunan hukumnya. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain yaitu dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, lahirnya Undang-Undang 1945, lahirnya Konstitusi RIS 1949, Dekret Presiden 5 Juli 1959, serta bergantinya sistem pemerintahan dalam konstitusi. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 memuat tiga makna sekaligus. Yang pertama, kedaulatan bangsa, pernyataan kemerdekaan, serta upaya mengangkat martabat bangsa. Lahirnya Undang-Undang 1945 memuat sejumlah fakta historis di belakangnya, dan persidangan BPU di belakangnya, yaitu persidangan BPUPKI pertama dan BPUPKI kedua. Selanjutnya, lahirnya Konstitusi RIS 1949 mencakup dua peristiwa bersejarah, yaitu perundingan Linggajati yang memunculkan beragam penafsiran tentang kedaulatan Indonesia Belanda, serta konferensi meja bundar yang menghasilkan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Dekret Presiden 5 Juli
1959 yang berisi tentang pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945, serta pembentukan MPR. Bergantinya sistem pemerintahan dalam konstitusi juga turut mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia mulai 18 Agustus 1945 hingga 14 November 1945. Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Adapun mulai tanggal 14 November 1945 hingga 29 Desember, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Akan tetapi sejak pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945 dengan dasar Dekret Presiden 5 Juli 1959, negara Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Satu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, seperti aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, memang untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal undang-undang dasarnya, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana kebatinannya dari undang-undang dasar itu. Undang-undang dasar negara maupun manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksud undang-undang yang menjadi dasar undang-undang itu. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Yang pertama adalah negara. Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan seterusnya. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, pokok yang ketiga dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Yang keempat, pokok pikirannya yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan lain-lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Selanjutnya, Konstitusi RIS 1949. Latar belakang terbentuknya RIS. Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia berusaha mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur. Sejak dengan usaha Belanda tersebut,
terjadilah agresi militer pada tahun 1947 dan agresi militer kedua pada tahun 1948. Hal tersebut mengundang keprihatinan dunia sehingga PBB mendesak pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan yang dikenal sebagai konferensi meja bundar. Dalam KMB dihasilkan 3 buah persetujuan pokok, yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda selama berlangsungnya konferensi di Den Haag. Dibentuk panitia ketatanegaraan dalam hukum tata negara yang antara lain membahas rancangan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. Panitia ini sudah menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 29 Oktober tahun 1949. Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, maka konstitusi RIS sebagai undang-undang dasarnya berlaku hanya untuk salah satu negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Sementara bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi federal dan sistem pemerintahannya dari presidensial versi Undang-Undang 1945 menjadi parlementer. Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga diubahnya kembali bentuk federal RIS menjadi Kesatuan RI. Pemberlakuan konstitusi ini tidak serta-merta mencabut Undang-Undang 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi RIS terdiri atas mukadimah, isi dan piagam persetujuan. Isinya terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Dalam perkembangannya, satu demi satu negara bagian RIS menggabungkan diri kepada negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta. Setelah terjadi penggabungan tersebut, maka akhirnya negara Republik Indonesia Serikat terdiri atas 3 negara bagian saja, yaitu negara Republik Indonesia Proklamasi Yogyakarta, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur. Pada April 1990 diadakan konferensi dan RIS negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur. Keputusan RIS harus dibubarkan pada 19 Mei 1950. Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat untuk membantu negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada 15 Agustus tahun 1950. Soekarno menandatangani Undang-Undang Sementara Republik Indonesia dan 2 hari kemudian secara resmi dibubarkan dan kembali ke bentuk semula, yaitu Negara Kesatuan. Selanjutnya Undang-Undang 1950. Meski sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ternyata Indonesia harus mengalami beberapa peristiwa, di antaranya kesepakatan KMB pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 dinamakan sementara karena hanya sifatnya sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, dan hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1945 dalam sidang pertama babak yang ketiga rapat sistem parlementer.
Latar belakang terbentuknya undang-undang sementara Selanjutnya kembalinya undang-undang 1945 dibubarkannya RIS dibubarkan karena adanya demo karena besar-besaran situasi dari politik rakyat yang pada membentuk sidang konstituante kembalinya Indonesia 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai undang-undang dasar yang menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan Undang-Undang 1945, di antaranya pemerintah mengangkat ketua dan wakil ketua MPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selanjutnya, amandemen Undang-Undang 1945. Tujuan amandemen ini ialah menyempurnakan aturan dasar pemerintah seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Perubahan Undang-Undang 1945 bukannya tanpa masalah, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi undang-undang pasca perubahan, seperti inkonsisten, keracunan sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar. Baiklah, hanya itu dan materi yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.